Membaca dan memasak adalah hobi saya. Dengan membaca, saya bisa menambah pengetahuan dan wawasan saya. Dengan memasak, saya bisa membahagiakan keluarga saya dan cara saya untuk bermanfaat bagi lingkungan di sekitar saya. Saya Prihartinova, pemilik Rasa Nova Cheesecake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secangkir kopi diyakini mampu memberikan banyak inspirasi, apalagi ditemani dengan cemilan yang pas. Nah, sahabat Lobang Ide, hari ini kita akan meliput salah satu panganan atau cemilan di Kota Palembang yang berbahan dasar keju, di mana berbahan dasar keju ini masih sangat jarang kita temui. Untuk itu kita akan segera meliput ke sana, tepatnya di Rasa Nova Cheesecake. Tetap jaga protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Yuk. Jadi pertanyaan pertama adalah, dari sekian banyak bahan baku yang digunakan untuk pembuatan kue, kenapa memilih material keju? Jadi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi kenapa saya memutuskan untuk membuka bisnis kue? Karena memang pada dasarnya saya sangat suka memasak. Lalu saya melihat kebiasaan orang Palembang juga. Orang Palembang kan sukanya makanan pempek, kemudian yang gurih, asin gitu. Kalau kue-kue itu kadang jarang ya, cuma keluarnya pada momen-momen lebaran aja. Jadi saya milih kue yang masih bisa diterima orang Palembang dengan nuansanya gurih, tapi ada manisnya juga ciri khas kue. Maka saya milih keju. Gitu. Dan saya lihat juga masih belum banyak orang yang berbisnis kue dari bahan cream cheese di Palembang itu. Jadi saya memutuskan, dan kebetulan emang saya juga suka keju sih. Jadi itu akhirnya sudahlah, dengan niat terus bismillahirrahmanirrahim saya bikin deh akhirnya bisnis kue, tapi bahan utamanya cream cheese gitu. Dan bahan-bahan yang lain sih ada sih tambahan yang lain, tapi bahan utamanya tetap semua kue-kuenya itu dari cream cheese gitu. Terus pangsa pasarnya sendiri ini terbatas nggak? Atau untuk kalau kita bisnis kan memang dari awal sudah harus nembak pasar yang mana kan gitu. Jadi ketika saya memutuskan untuk bikin kue cheesecake ini, karena ini harganya rata-rata sih di tempat kami harganya nggak begitu mahal sih, mulai dari 8.000 kayak gini nih. Ini kalau perpat harganya 8.000 dengan ukuran segini ya. Dari mulai 8.000 sampai 65.000 kue yang kami, dan seperti ini. Jadi pangsa pasarnya yang saya targetkan itu adalah ibu-ibu muda, pegawai, mahasiswa yang update makanan-makanan kekinian. Jadi ciri khas Palembangnya memang cuma ada satu aja sih di kami, cuma model gendum aja. Ada model gendum ya? Yang lainnya itu adalah makanan-makanan yang anak-anak muda banget. Jadi model gendum khas Palembang khas gitu? Palembang, tapi kami kasih potongan-potongan daging biar agak gurih kan gitu. Jadi untuk khas yang original makanan daerahnya itu ya? Yang masih ada nuansa Palembangnya model gendum. Yang lainnya sih kue. Harganya dari 8.000 sampai 65.000. Jadi nggak begitu mahal sih, dengan rasa yang kami jamin. Worth it lah ya dengan rasa segini ya. Dengan rasa yang kami jamin itu harga segitu enak gitu. Enak. Terus perkembangannya selama ini gimana? Respon pembeli ya? ya? Kami buka di tahun 2018 bulan Oktober. Pada awal buka, karena yang kami targetkan adalah anak-anak muda, ibu-ibu muda yang baru bekerja.
itu yang kami tembak seperti itu. Jadi kami awalnya buka di mall. Oh, di mall. Di mall. Pada awal buka itu karena di mall itu kan rame, belum ada corona. Ya alhamdulillah awal buka itu banyak yang minat gitu. Apalagi counternya kita buat sesuai dengan seleranya anak-anak muda, ibu-ibu yang baru kerja. Jadi pada ngeliatin, mampir, ngerasain, ternyata cocok. Jadi awal buka itu alhamdulillah melebihi ekspektasi yang saya kira gitu di tahun 2018 ya. sampai pertengahan 2019 ya, mulai corona ini ya itu tadi mau nggak mau sih ada dampaknya juga. Benar, terdampak semua ya. Karena mungkin di awal buka itu masih sangat jarang sekali yang berbahan baku khusus keju. Prinsip, ya. Oke. Kemudian bahan bakunya dari mana, Mbak? Dapetnya dari mana? Iya, dapetnya dari mana gitu? Pada awalnya sih kita nyari dulu distributor yang menjual bahan baku utama cream cheese tadi. Kita cari distributornya. Sekarang udah ada 2 distributor yang bisa mensuplai ini. Soalnya agak susah juga kan nyari cream cheese ini, lumayan kejar-kejaran juga gitu. Jadi ada distributor tersendiri yang nganter ke sini. Terus bahan yang lainnya sih kami belanja di bahan-bahan toko-toko bahan kue. Gitu. Lokal semua ya? Kalau cream cheese-nya ini import kalau cream cheese-nya itu. Masih import? Kalau yang lainnya sih bahan lokal kayak gini, ini kelapa biasa. Telur ada di penjual telur kayak gitu-gitu. Cuma cream cheese-nya aja sih yang cuma cream cheese-nya yang dari import ya? Murah lah, jadi nggak termasuk ribet gitu ya? Enggak susah gitu. Nggak susah ya? Terus suka dukanya, suka duka sih. Kendalanya apa nih? Tantangan namanya awal-awal berbisnis kayak anak yang baru belajar ya, umur kami baru sekarang umur beranjak ke 3 tahun. Kalau anak kecil kan baru belajar, yaitu masih mempelajari jatuh bangunnya tuh bukan jatuh bangun dulu, mempelajari ini yang pas rasanya di orang Palembang. Terus penjualan, pemasaran, khususnya sih pemasaran ya. Karena sampai sekarang kami cara mengenalkan produk kami ke masyarakat baru pakai sosial media, di IG, WhatsApp, kemudian di Facebook. Sesekali sih kami menyewa influencer juga, kami minta ini sesekali ya, karena itu kan perlu budget kan, sesekali ya gitu. Jadi karena kami mengakui sih pemasarannya masih kurang nendang lah ya, karena berkaitan dengan budget juga. Tantangannya itu sih, jadi kalau sekarang ini masih pembeli yang mengenal rasa novel, kemudian yang sudah merasakan pemasaran dari mulut ke mulut aja. Itu yang menjadi tantangan kami sampai sekarang itu adalah pemasaran gitu. Bagaimana mendatangkan orang ke sini gitu ya? Bagaimana mengenalkan masyarakat Palembang, ada cemilan baru loh, nggak cuma pempek gitu. Itu yang benar-benar jadi tantangan kita gitu. Karena udah kebiasaan orang Palembang ini kan makanan Palembang nih, makanan pokoknya orang Palembang kan pempek, modal, bakwan yang seperti itu. Sementara kami produknya kue gitu. Nah, mengedukasi orang Palembang, ini ada cemilan baru yang enak loh, itu yang jadi tantangan kita. Jadi PR besar kedepannya itu ya. Terus bahan baku tadi ya, bisa nggak kita combine gitu, dikombinasikan misalnya dengan yang produk-produk lokal gitu, kayak hasil-hasil dari pertanian. Hasil pertanian bisa sih. Kalau saya sih begitu membuka bisnis ini memang ada cita-cita kedepannya ya, visinya kedepannya tuh pengen mengolah bahan-bahan lokal biar bisa naik tingkat dijual dengan harga yang baik, kemudian bisa memberdayakan masyarakat di sekitar. Itu visi saya sih kedepannya mau seperti itu. Gitu ya. Jadi awalnya sekarang karena belum ketemu mitra-mitra, terus itu tadi masalah pemasaran juga yang masih jadi kendala. Kedepannya sih mau sih seperti itu, kayak ini keju sistem itu kan bisa dibuat dengan bahan baku ubi ungu. Nah, ubi ungu itu bisa kita olah jadi kalau dia udah diolah itu kan namanya jadi beda ya, bukan ubi ungu, jadi taro.
Oh, jadi taruh. Ya. Namanya kan agak kekinian. Benar-benar. Maunya saya sih nanti kayak gitu, jadi ngambil ibu-ibu hasil pertanian Indonesia diolah jadi taruh cupcake. Kemudian labu juga bisa dibuat jadi cupcake labu. Maunya, tapi memang pasarnya itu saya belum ketemu, kira-kira nanti orang Palembang masih suka nggak ya kayak gitu. Dicoba dulu mungkin, Mbak. Iya, nanti rencananya sih mau kayak gitu. Makanya saya mulai edukasi, mulai mengenalkan lah ini rasa nafas sama orang Palembang kayak gitu. Kalau event-event, pernah lihat ikut event-event nggak? Sampai sekarang sih event-event kalau misalnya ada pameran, ada apa namanya outlet-outlet kayak gitu saya belum mengikuti karena kendalanya adalah SDM. Jadi SDM saya sementara ini alhamdulillah 2 orang, yang ini masih di sini. Jadi kalau misalnya mau ngikutin event kan saya harus ini lagi nyiapin SDM lagi kayak gitu. Jadi sementara sih belum ada event kayak gitu. Jadi sementara masih lewat sosial media, masih di toko, masih ini manual ya, masih manual di toko ya. Mudah-mudahan nanti bisa buka pameran sendiri mungkin kan, khusus semuanya keju Rasa Nova. Oh ya, tentang pemilihan nama, kenapa jadi Rasa Nova itu, Mbak? Artinya apa? Kenapa Rasa Nova gitu? Pertama nama saya Nova. Kenapa banyak Nova? Kalau mungkin Rasa Novi berarti. Kalau masih saya Nova. Kemudian yang kedua apa ya, lebih gampang diingat lah ya. Apa Rasa Nova kan gampang diucapkan, gampang diingat. Kemudian karena saya bikin menu ini kan melalui riset, kita cari resepnya, terus kita cicipin ke beberapa orang, kira-kira cocok nggak, masuk nggak, itu jadi sebelum buka ini udah mulai apa ya, riset pasar, masuk nggak sih rasanya gitu loh. Berapa lama tuh, Mbak? Ya sekitar setahunan lah ya. Risetnya setahun? Iya setahun, tapi nggak selama karena saya kan kerja juga kan. Iya. Jadi riset dulu, sesuai nggak dengan yang saya rasain, kira-kira sesuai nggak dengan orang yang mau beli gitu. Kayak itu, jadi semua yang ada di sini itu berdasarkan hasil ikhtiar kami, jadi makanya Rasa Nova. Jadi salah satu tipsnya itu begitu kita mau membuka usaha yang agak unik lah ya, agak aneh sebenarnya ini kan bahan baku yang jarang sekali, itu salah satunya adalah riset ya. Iya, riset kira-kira riset pasar dulu. Pertama sih riset produk, sudah riset produk diterima, terus pasarnya ada apa enggak. Kita jualan seenak apapun, sebagus apapun produk kita, nggak ada pasar yang beli ya sama aja gitu. Jadi ya itu, produknya di riset, pasarnya, kemudian suppliernya pasti pertama kasih, karena sudah produk enak, pasar ada, suppliernya nggak ada ya, atau jarang apa gitu ya. Jadi semuanya ya pakai persiapan. Benar. Jadi well plan lah gitu ya. Iya. Memang well plan. Jadi sahabat Lobang Ide, persiapan itu sangat dibutuhkan, apalagi persiapan yang matang dalam membuka sebuah usaha. Jadi kita bisa tahu mau kemana ini usaha mau dibawa gitu kan, Mbak ya. Kalau kita mau keluar kota kan udah tahu, oh tujuannya ke Jakarta, jalannya ke sini, penempatannya ini sudah ada. Tapi jangan lupa ketika kita mulai berbisnis, udah kita planning, udah direncanakan dari A sampai Z. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk memutuskan. Gitu. Jadi keberanian untuk memutuskan. Jadi jangan kita udah ini ya, sudah merencanakan, terus masih banyak kekhawatiran, takut nggak jalan, takut rugi, takut segala macam. Nah itu tuh semua ketakutan itu yang harus diredam, mulai aja dulu. Nah, gitu. just do it gitu. Kata naik. Jadi keberanian untuk memutuskan, jangan digantung ya. Jangan digantung, kalau digantung. Di PHP-in terus ya. Oke. SDM-nya 2, berarti alhamdulillah sudah bisa membantu ya. Iya. Terus rencana Mbak Nova, misalnya gini nih, kan makanan ikonik Palembangnya udah ada model. Kita ada rencana untuk nambahin lagi nggak, untuk terutama sih dalam rangka menarik pembeli gitu. Orang Palembang. Iya. Karena rasa Palembangnya tuh harus ada gitu.
Itu nastarana sih saya bilang ini. Oh, nastarana. Iya. Ini, nah itu tadi Mas Hasim ini ya. Ada nggak sih produk lokal gitu ya? Palembang ini kan terkenal dengan nanas Palembang, selain duku, durian. Nanas Palembang kan yang terkenal seantero Indonesia. Nanas Prabu Muli ya. Iya gitu. Jadi saya sih juga pengen yang masuk di apa namanya konsepnya rasa novel ini kan kue apa namanya kukis kayak gini. Kita mulai dengan nastar nanas, selainya dibuat sendiri dari apa namanya nanas Palembang. Palembang kan enak banget tuh di Iya, benar. Jadi ini yang satuannya ada yang toples gitu. Oh, dikemas gitu ya. Jadi untuk biasa kan mau hari raya. Bisa. Jadi menyediakan juga kue kering di sini. Iya, tetap sih ada kepikiran apa ya ciri khas Palembangnya tetap mau kayak gua tapi nggak keluar konsep dari rasa novel ya gitu. Tidak keluar dari rasa novel. Kemudian kalau andalannya sendiri apa tuh? Andalan menu utamanya karena namanya cheesecake rasa novel ya cheesecake itu ya. Cheesecake-nya bisa ini kan kelihatan polos kayak gini aja ya. Bisa diapain lah gitu biar tambahin apa biar menarik, kaya rasa atau look-nya lebih kekinian gitu biasanya gitu. Jadi untuk yang kita menu andalan utama yang kami jual adalah cheesecake. Nah, cheesecake kami kalau yang polosan itu ada cheesecake yang polos original. Tapi kalau misalnya ada yang pengen nambahin topping ada. Kami di sini ada 4 topping. Topping jadi ada yang ditambahin keju parut, jadi cheddar, atau coklat parut. Kemudian ada selai hazelnut. Selai hazelnut itu bisa di ini dan kalau misalnya mau di mix rasa, ada kan orang yang pengen coklat keju hazelnut ya, udah dibagi juga terus di ini. Oh, dikombinasi kayak gitu. Jadi di mix rasa ya keempatnya itu. Bisa by order ya? Bisa nih, nggak usah di order, nggak datang aja ke toko, dia order rasa novel, pilih aja mau yang mana. Untuk yang topping nanti tinggal di ini aja, disiapin toppingnya gitu. Produknya ada berapa di sini Mbak? Kalau sekarang sih untuk yang kue basah ya, istilahnya kue basah ya. Ini ada cheesecake yang pertama, kemudian ini flower tart. Terus yang ada di showcase itu dessert box. Dessert box itu ada 4 rasa. Ada yang dessert kupon kan Indonesia banget ya. Tapi kuponnya kayak buat versinya rasa novel. Dessert klepon. Nah, itu udah masuk makanan ikonik juga tuh. Klepon gitu. Makanan tradisional. Iya, biasanya kan udah pakai kelapa sama gula merah tuh. Ada gula arennya ada, kelapanya ada. Jadi begitu digigit muncrat gitu ya? Ya pakai muncrat. Kalau yang tradisional kan digigit muncrat. Kalau ini masih bisa cantik makanya. Gitu. Pakai sendal gitu deh. Oke. Kemudian rasa red velvet untuk yang dessertnya ya. Hazelnut sama satunya lagi red velvet hazelnut ada 4 rasa itu. Kemudian apa satunya lagi tuh? Saya jadi lupa. Itu coklat keju gitu. Jadi itu yang dessert box. Lalu ada pie ya? Ada pie itu bahan kulitnya memang kulit kukis kayak gini, tapi isinya tetap cream cheese. Bisa dikombin dengan buah-buahan gitu. Lalu ini ada Korean garlic yang kemarin sempat viral, tapi walaupun udah nggak viral lagi sekarang kami masih banyak sih permintaan untuk yang Korean garlicnya gitu. Dengan 10.000 aja loh di sini. Kalau di luar kan bisa lebih dari itu ya. Kalau di sini cuma 10.000 aja udah dapat Korean garlic yang creamy, gurih, dan itu ukurannya ngepas lah buat orang nggak bakalan bikin blenger gitu ya. Kemudian ada cinnamon roll. Untuk yang kue basah. Kalau yang cookies ada banyak sih cookies-cookiesnya gitu. Bisa lihat di sini lah. Tuker jadi kue kering. Cookies. Jadi Korean garlic untuk emak-emak yang kekinian Korean garlic itu bahan bakunya bawang putih ya. Bawang putih ya. Buat apa namanya? Buat rasanya tuh bawang putih. Ya. Tapi pasti pas nih rasanya. Apalagi dirasa nopal.
Selain apa ya tadi menambah, oh ya belum terjawab tadi. Nggak bakalan nambah pempek apa enggak ya? Tanpa udah banyak yang kayak mau jangan sampai kayak saya orang Palembang ini kalau tak lihat ya setiap ada restoran, rumah makan segala macam pasti dia punya pempek gitu. Iya. Dan saya juga sering ditanyain, Mbak, pempeknya ada nggak? Sekarang sih belum ada pempeknya gitu. Dan kalau kepikiran kadang sih mikir juga walaupun di luar apa namanya, di luar Konteks ya. di luar konteksnya rasa-rasa kalau banyak yang nanya, Mbak, jualan pempek juga, saya udah mulai mikir kayaknya sih wajib juga ya kalau selama Iya. lagi di Palembang Bener. wajib ada pempek. Udah ada kepikiran juga ya, Pempek keju jadi. pempek keju ya kalau dari jadi Iya. sedang kepikiran juga kayak gitu. Dan lagi nyari-nyari ini apa namanya rekanan lah ya kayak gitu kan Rekanan. harus ada supaya supply-nya tetap terjamin lah. Lagi nyari-nyari juga Rekanan tuh bahan baku atau rekanan untuk ngasihin pempeknya. oh masih pempeknya sini tuh bagi sobat Lebang Ide yang punya minat silakan bergabung bersama Mbak Nova di Rasa Nova. Kalau saya mikir kalau semua kita yang ngerjain itu mungkin akan kesulitan. Ya, Cuman iya. tapi memang tetap apa ya cita rasanya tetap harus masuk di kami juga gitu. Oh gitu. Jadi guyup lah gitu ya, rame-rame gitu. iya. Insya Allah lebih barokah, lebih mengenang. Amin. Kemudian apa namanya tadi rasa udah, suka dukanya udah. Ini bertahan berapa lama sih kue ini? Umur kuenya. Umur kuenya? Kalau cheesecake karena itu kita buatnya kan nggak pakai bahan pengawet. Nah, itu yang penting tuh nggak pakai bahan pengawet. Kita hindari juga sih bahan-bahan kimia yang lainnya karena anak-anak saya juga sukanya makan ini kan. Terus saya juga pengennya sih orang-orang setiap hari makan cheesecake kan. Jadi kami nggak ingin kue yang dimakan setiap hari itu mengandung zat kimia yang berbahaya bagi badan gitu. Jadi untuk cheesecake kalau di suhu ruang itu tahan 3 hari. 3 hari. Tapi kalau misalnya dimasukin ke dalam kulkas, di dalam kulkas itu bisa sekitar 6 hari. 6 hari ya. Terus kalau misalnya, ternyata masih ada sisa nih, atau memang sengaja mau disimpan buat apa ya? Buat apa namanya? Cemilan-cemilan kalau misalnya ada tamu, taruh di freezer, bisa tahan 3 bulan gitu. Oh. Tapi di freezer ya, Di freezer ya? posisinya. Oke, jadi bahan baku Rasa Nova ini aman sekali. Tidak ada pengawet, Nggak ada. tanpa merkuri. Nggak pakai. Emangnya pemutih. Jadi aman lah ya untuk kesehatan. Insya Allah aman. Nggak, kita nggak nambah-nambahin bahan-bahan kimia. Iya. Nah, dikasih pelembut kah, ini kah, nggak gini. Kalau ada mau belajar di sharing nggak ilmunya sama Mbak Nopan? Sharing apa dulu nih? Sharing ilmu. Sharing ilmu. Iya. Kalau sharing ilmu perkuliahan tuh nggak apa-apa namanya. Soalnya kemarin teman-teman yang dulu tempat kerja saya yang lain juga minta diajarin dong, ajarin cara bikin kue dong, ya dibuat. Jadi itu Mbak, salah satunya nanti Iya. buat bikin kelas aja Mbak di sini. Kalau di sini sih belum ada ya. Belum ada yang namanya ya. Kemarin teman-teman pada nawarin Bu buat apa namanya, buat refreshing di kantor kan, di kantor kan udah banyak target segala macam. Ini dong ngisi acara best practice, mereka kan punya best practice sharing setiap minggu tuh ada, kadang setiap bulan ada menu-menu ringan kan, menu apa ilmu ringan yang bisa bikin refresh sesuai hobi. Saya tuh diminta ngisi itu yang sudah ayo oke buat kue bayarnya kita ya. Iya. Nah itu udah ada transfer ilmu juga ya. Jadi ini selain pembeli datang ke sini atau pemesanan lewat online, kita juga melayani untuk acara-acara gitu ya. Kalau snack kotak ya. Snack kotak. Jadi, itu tadi kan kita ini nggak boleh menyerah dengan keadaan kan. Iya, benar. Di corona sekarang ini pendapatan kami sih alhamdulillah turun sampai 50%. Terus, alhamdulillah ya. Ya, tetap ada. Masih ada kerjanya masih ada gitu. Ya, terusnya sampai 50%.
ya bikin pusing lah, pusing. Tapi itu tadi, jangan nyerah dengan keadaan. Setiap ada masalah pasti ada solusi Benar, kan. benar Mbak. Akhirnya itu tadi, jadi kami memutuskan, oh sekarang yang masih bertahan di corona, masih settle itu kayaknya sih kantor-kantor gitu. Jadi akhirnya kami, udah ya kita buat snack kota aja deh, buat nawarin ke kantor-kantor ada snack kota yang beda lah ya, yang jangan sama dengan yang lain gitu. Jadi di snack kotanya tuh ada cheesecake-nya, ada paper tart-nya, terus ada apa namanya, risol Amerika gitu. Jadi nggak jajanan pasar terus. Itu menunya kita yang nentuin atau biasanya dari mereka yang nentuin Mbak? Nah, karena kami nawarin kantor, kami bikin proposal. Jadi proposal penawaran snack kota. Itu termasuk kami kasih isinya gitu ya? Iya, kami gitu. kasih alternatif isinya ini kayak gitu. Salah satunya itu tadi cheesecake slice, kemudian paper tart ini, lalu ada puding buah, risol Amerika, tahu bakso kayak gitu. Jadi kalau saya mau mesen nih, misalnya untuk acara di kantor, mesennya Hamin satu dong. Hamin satu biasanya, karena nggak ready ya. Enggak, yang ready sih yang kue basah. Tapi kalau misalnya yang apa namanya, menu-menu asing kayak risol Maya, tahu bakso kan udah dulu. Jadi kalau mau mesen 1 hari sebelumnya sih masih bisa. Dalam jumlah kurang dari 100 ya, lebih dari 100 kita persiapannya lebih lama. Oh gitu. Jadi Rasa Nova juga menyediakan menu untuk acara-acara di kantor ya, sahabat Rasa Nova yang punya kantor nih. Kalau mau pesan silakan datang ke mana nih Mbak, di Skip ya? Ini jalannya Skip, Jalan Mayor Salim Batubara nomor 100. Nomor 100. Ya, ada tulisannya besar Rasa Nova. Iya. Oke. Mbak Nova, kayaknya alhamdulillah banyak informasinya. Ketua-ketuanya juga banyak kita dapat dari Mbak Nova. Mudah-mudahan ke depan Rasa Nova semakin maju dan bisa melewati masa-masa pandemi. Amin. Badai pasti berlalu ya. Badai pasti berlalu. Yang penting kita menguatkan kaki, tangan, supaya kita bisa melewati pandemi ini, terus bisa ini lagi apa namanya, maju berkembang. Kalau sekarang sih modelnya mau bertahan dulu ya. Semoga ini udah mulai memasuki fase vaksinasi ya. Fase vaksinasi, tapi tetap aja jaga protokol kesehatan, jangan ngumpul-ngumpul dulu. Makanya kami di sini jaga jarak. Jaga jarak. Gak usah ngumpul-ngumpul dulu lah, nongkrong-nongkrong hindari dulu, puasa dulu gitu. Jadi kalau mau beli makanan cemilan, tinggal angkat telepon aja, Rasa Nova nyiapin kok, tinggal WA. Ada IG-nya ya? Ada IG-nya, tinggal WA, mau ke GrabFood, GoFood ya gitu. Udah semua? Semua saluran distribusi udah di ya, Rasa Nova. IG-nya apa namanya Mbak Eva? IG-nya Rasa Nova _ Rasa Nova _ Facebook ada Facebook juga? Facebooknya sama, itu juga. Rasa Nova semua? Oke, jadi kalau searching itu mungkin Rasa Nova satu-satunya ini ya? Iya, mungkin itu doang, belinya saja sih ya gitu. Kalau lihatin ya, silakan lihatin di IG kita ada. Oh iya. Oke. Jadi alhamdulillah kita sudah banyak dapat ilmu ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi sobat Lembang Hidup semua. Silakan yang mau berkunjung, nanti kita kasih alamatnya di sini, termasuk IG-nya sama Facebook-nya juga. Terima kasih Mbak Nova atas waktunya. Next time mungkin bakal ketemu lagi di kesempatan yang lain, atau mungkin kalau nanti ada event-event kita bisa ketemu di sana. Atau ketemu di outlet yang lain. Benar. Amin. Ya. Oke, itulah sekian liputan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.